Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Sabtu 1 November tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 1 ayat 1 sampai 8. Yang demikian. Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perintah yang disampaikan Musa kepada umat Israel ketika mereka di lembah Yordan, di padang gurun sebelah timur sungai Yordan, yaitu di seberang Suf, antara padang gurun Paran dan kota Tofel, Laban, Hazrot, dan di Zahab. Perjalanan dari Gunung Horeb melewati pegunungan Seir ke Kades Barnea membutuhkan waktu 11 hari. Pada hari pertama bulan ke-11, tahun ke-40, Musa berbicara kepada umat dan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Hal itu terjadi sesudah ia mengalahkan Sihon raja orang Amori, yang tinggal di Heshbon, dan Og raja Basan tinggal di Ashtarot, Edrei. Musa mulai menerangkan hukum Taurat kepada umat Israel di dataran Moab, sebelah timur sungai Yordan. Katanya, Tuhan, Allah kita, telah berbicara kepada kita di Gunung Horeb. Katanya, kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini. Pergilah ke negeri perbukitan tempat tinggal orang Amori dan ke semua negeri tetangga di lembah sungai Yordan, daerah perbukitan, lereng sebelah barat, daerah Negeb, dan daerah pantai. Pergilah melewati tanah Kanaan dan Lebanon sejauh Efrat, sungai besar itu. Lihatlah, aku memberikan negeri ini kepadamu. Pergilah dan milikilah itu. Inilah tanah yang telah aku, Tuhan, janjikan untuk diberikan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berjanji untuk memberikan negeri itu kepada mereka dan keturunan mereka. Dengan tema Senjata Harapan. Orang-orang Ibrani menamai kitab ini Devarib, artinya perkataan, sesuai dengan kata pertama yang mengawali kitab ini, kecuali pasal terakhir. Seluruh kitab Ulangan merupakan kilas balik dan wejangan dari Musa kepada bangsa Israel. Hal menarik di dalam perikop ini adalah waktu dan tempat di mana perkataan-perkataan Musa itu diberikan. Dikatakan bahwa mereka sedang bermukim di seberang timur sungai Yordan, ayat yang pertama, pada tahun 40 pasca keluarnya mereka dari Mesir di ayat 3-4. Waktu itu seluruh generasi pertama bangsa Israel telah mati selama mengembara di padang gurun. Bilangan 26 ayat 64-65. Generasi kedua kini telah dewasa dan bersiap memasuki tanah perjanjian. Musa mengulangi janji Tuhan yang dahulu disampaikan pada Tuhan pertama ketika mereka meninggalkan Mesir. Tuhan berjanji akan menyerahkan negeri Kanaan, termasuk wilayah orang Amori, hingga ke dekat Babel, ayat yang ke-7. Sebagian dari janji itu mulai digenapi ketika generasi kedua berhasil menaklukkan Amori di ayat yang ke-4. Generasi baru serta membawa harapan baru. Semangat untuk mencapai target yang ditetapkan bergelora kembali. Namun kecemasannya biasanya turut membayangi. Ada kemungkinan generasi baru akan mengulangi kesalahan yang dahulu. Apa yang dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu yang berbeda? Kuncinya adalah perkataan. Musa mewariskan perkataan hikmat bagi generasi muda Israel. Pengetahuan, wawasan, dan nasihat dari orang yang diurapi Allah amat besar kuasanya. Perkataan Musa melontarkan generasi muda ke masa depan yang gemilang, mendobrak penghalang menuju tanah perjanjian. Saat ini bulan ke-11 telah tiba. Natal dan Tahun Baru sudah menanti. Ucapan-ucapan selamat akan segera disiapkan. Perkataan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita? Mari kita peduli terhadap generasi muda. Bangkitkan pengertian mereka dengan membagikan pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Perkataan nasihat kita adalah senjata harapan yang berguna, melesatkan anak-anak muda kepada kehendak Allah. Mari bersama kita berdoa.
Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini telah mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga kehidupan kami agar menjadi teladan untuk anak-anak di masa sekarang. Mampukan kami Tuhan untuk boleh membangkitkan pengetahuan dan wawasan anak-anak muda agar mereka boleh penuh harapan dan terus rindu akan Engkau. Mampukan mereka untuk memegang teguh perkataan dan janji-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang siap Engkau bentuk dan Engkau pakai untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.